Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sering dianggap biasa, yaitu serangan Israel ke Suriah. Banyak orang mengira ini hanya lanjutan permusuhan lama dua negara tetangga. Namun di balik setiap serangan itu, ada peta ancaman yang jauh lebih besar. Suriah bukan sekedar negara di utara Israel. Suriah adalah jalur belakang yang bisa menghubungkan Iran, Irak, Lebanon, dan Hizbollah. Dari jalur inilah senjata, drone, rudal, dan pengaruh militer bisa bergerak menuju perbatasan Israel. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Lalu, mengapa Suriah begitu penting bagi Israel? Dan kenapa setiap pergerakan di sana bisa langsung memicu serangan udara? Mari kita singkap faktanya. Setiap kali Israel menyerang Suriah, banyak orang mengira itu hanya kelanjutan permusuhan lama antara dua negara yang berbatasan langsung. Pandangan itu tidak sepenuhnya salah, karena Israel dan Suriah memang punya sejarah panjang sejak Perang 6 Hari pada 5–10 Juni 1967. Namun dalam peta Perang Timur Tengah hari ini, Suriah tidak lagi dilihat Israel hanya sebagai musuh lama. Suriah dilihat sebagai jalur belakang yang bisa menghubungkan Iran dengan Lebanon. Letak Suriah membuat negara ini sangat penting. Dari Iran, pengaruh militer bisa bergerak melewati Irak, masuk ke Suriah, lalu berakhir di Lebanon. Di ujung jalur itu berdiri Hizbollah, kelompok bersenjata kuat yang selama puluhan tahun menjadi ancaman serius bagi Israel dari arah utara. Jadi ketika Israel melihat Suriah, yang muncul bukan hanya bayangan Damaskus, yang muncul adalah jalur panjang dari Teheran menuju Beirut. Situasi ini mulai berubah besar setelah Perang Saudara Suriah pecah pada Maret 2011. Ketika negara itu masuk ke dalam kekacauan, banyak wilayahnya menjadi ruang terbuka bagi kekuatan asing, milisi lokal, dan jaringan bersenjata. Iran masuk membantu pemerintahan Bashar al-Assad. Hizbollah juga ikut terlibat. Pada 25 Mei 2013, Hasan Nasrallah secara terbuka menyatakan bahwa Hizbollah akan terus bertempur di Suriah untuk membantu Assad. Sejak saat itu, Suriah berubah dari perang dalam negeri menjadi arena pertarungan kawasan. Bagi Israel, keterlibatan Iran dan Hizbollah di Suriah bukan sekedar dukungan politik. Yang dikhawatirkan adalah aliran senjata. Jalur Iran, Irak, Suriah, dan Lebanon bisa dipakai untuk mengirim rudal, drone, sistem radar, perlengkapan militer, dan teknologi senjata yang lebih canggih. Jika semua itu sampai ke Hizbollah, tekanan terhadap Israel dari utara bisa menjadi jauh lebih besar. Karena itu, banyak serangan Israel ke Suriah sebenarnya tidak ditujukan untuk menaklukkan Suriah. Target utamanya seringkali adalah gudang senjata, konvoi militer, depo amunisi, pangkalan milisi pro-Iran, atau fasilitas yang diduga berkaitan dengan transfer senjata ke Hizbollah. Dalam cara pandang Israel, lebih aman menghantam senjata itu ketika masih berada di jalur transit daripada menunggu senjata tersebut tiba di Lebanon. Pada 8 Januari 2024, laporan internasional menyebut Israel meningkatkan serangan terhadap truk kargo, infrastruktur, dan orang-orang yang diduga terlibat dalam jaringan pengiriman senjata Iran. Pada 10 Juni 2024, tekanan Israel terhadap jalur senjata Hizbollah di Suriah juga kembali menjadi sorotan. Polanya terlihat jelas. Israel tidak hanya menyerang titik militer yang berdiri sendiri. Israel berusaha memutus jaringan yang mengalir di belakangnya. Suriah akhirnya menjadi titik yang sangat sensitif. Jika jalur Iran di Suriah tetap terbuka, Hizbollah bisa semakin kuat. Jika Hizbollah semakin kuat, Israel akan menghadapi ancaman lebih besar dari Lebanon. Karena itulah, Suriah tidak dipandang sebagai negara tetangga biasa. Dalam kalkulasi keamanan Israel, Suriah adalah lorong panjang yang bisa membawa ancaman sampai ke dekat perbatasannya. Alasan lain yang membuat Suriah selalu masuk radar Israel adalah dataran tinggi Golan. Wilayah ini bukan sekedar perbukitan di perbatasan. Bagi Israel,
Golan adalah posisi tinggi yang menghadap langsung ke Suriah dan Israel Utara. Dalam dunia militer, tempat tinggi berarti pandangan lebih luas, jarak pantau lebih jauh, dan ruang pertahanan yang lebih kuat. Karena itu, setiap gerakan mencurigakan di sekitar Golan bisa langsung dianggap sebagai ancaman. Golan mulai menjadi titik panas besar pada 5–10 Juni 1967 ketika Perang 6 Hari pecah antara Israel dan beberapa negara Arab. Dalam perang itu, Israel merebut sebagian besar dataran tinggi Golan dari Suriah. Sejak saat itu, wilayah ini berubah menjadi salah satu sengketa paling sensitif di Timur Tengah. Bagi Suriah, Golan adalah tanah yang hilang. Bagi Israel, Golan adalah pagar keamanan yang tidak boleh mudah ditembus. Pada Oktober 1973, Suriah mencoba merebut kembali Golan dalam Perang Yom Kippur. Serangan itu sempat membuat Israel tertekan, tetapi pada akhirnya Suriah gagal mengambil kembali wilayah tersebut. Setelah perang mereda, kedua pihak menyepakati pemisahan pasukan pada 31 Mei 1974. Kesepakatan itu membentuk zona penyangga yang diawasi pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara resmi, tujuannya adalah menjaga agar perbatasan tetap tenang. Namun, bagi Israel, zona itu tidak menghapus rasa waspada. Ketegangan semakin mendalam pada 14 Desember 1981 ketika Israel menerapkan hukum dan administrasinya di Golan. 3 hari kemudian, pada 17 Desember 1981, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan langkah itu tidak sah menurut hukum internasional. Sejak saat itu, status Golan tetap menjadi persoalan besar. Di meja diplomasi, wilayah ini masih diperdebatkan. Di lapangan, Israel tetap memperlakukannya sebagai benteng depan. Setelah Perang Saudara Suriah meledak pada Maret 2011, Golan kembali terasa lebih berbahaya. Masalahnya bukan hanya pasukan Suriah resmi. Di wilayah Suriah Selatan, muncul banyak kelompok bersenjata, milisi lokal, jaringan asing, dan kekuatan yang sulit dikendalikan. Situasi seperti ini membuat Israel khawatir karena ancaman tidak lagi datang dari satu komando yang jelas. Pada 2013 sampai 2018, beberapa kali terjadi tembakan, roket atau proyektil dari wilayah Suriah yang jatuh dekat kawasan Golan. Sebagian disebut sebagai dampak pertempuran di dalam Suriah. Tetapi bagi Israel, setiap peluru yang mendekat ke garis itu tetap dianggap serius. Israel tidak ingin kekacauan Suriah meluber sampai ke wilayah yang mereka anggap sebagai pagar utara. Karena posisi Golan sangat strategis, Israel juga tidak ingin ada kekuatan baru yang mendekat ke sana. Jika milisi bersenjata membangun pijakan di Suriah Selatan, Israel bisa merasa dikepung dari dua arah. Dari Lebanon ada Hizbollah. Dari Suriah Selatan bisa muncul jaringan lain yang bergerak lebih dekat ke Golan. Kombinasi ini membuat Israel memilih bertindak cepat ketika melihat aktivitas yang dianggap berbahaya. Pada 8 Desember 2024, ketika pemerintahan Bashar al-Assad runtuh, Israel kembali memperkuat posisinya di sekitar zona penyangga. Pada 9 dan 10 Desember 2024, Israel juga melancarkan serangan besar ke berbagai fasilitas militer Suriah. Alasannya, senjata strategis Suriah tidak boleh jatuh ke tangan kelompok yang tidak bisa diprediksi. Dari sudut pandang Israel, kekosongan kekuasaan di Damaskus bisa membuka ancaman baru di dekat Golan. Disinilah Golan menjadi kunci. Selama wilayah ini tetap menjadi titik tinggi yang menghadap Suriah dan Israel Utara, setiap perubahan di Suriah akan terus dipantau. Golan membuat Suriah terasa terlalu dekat, terlalu sensitif, dan terlalu berbahaya. Pola serangan Israel ke Suriah terlihat berulang karena ancamannya tidak pernah diam di satu titik. Setelah satu gudang dihantam, jalur lain bisa dipakai. Setelah satu konvoi dihancurkan, pengiriman berikutnya bisa lewat rute berbeda. Karena itu, serangan yang tampak terpisah sebenarnya sering berada dalam satu pola besar, yaitu mencegah senjata dan jaringan militer bergerak sampai ke garis depan. Sejak 2013, Israel beberapa kali dilaporkan menyerang target di Suriah yang berkaitan dengan Iran, Hezbollah, dan transfer senjata. Pada tahun-tahun berikutnya, target itu makin beragam. Ada depo amunisi, fasilitas radar, lokasi pertahanan udara, pangkalan milisi, hingga titik yang diduga menjadi tempat penyimpanan rudal. Israel tidak selalu mengumumkan detail operasinya, tetapi pola yang terlihat menunjukkan tujuan yang sama, memotong ancaman sebelum berubah menjadi serangan langsung.
Pada 2 Juni 2018, Kajian Keamanan Internasional mencatat bahwa serangan Israel di Suriah sejak 2013 banyak diarahkan ke posisi Iran, Hezbollah, dan aset militer Suriah yang dianggap mendukung jaringan tersebut. Ini memperlihatkan bahwa Suriah bukan hanya lokasi bentrokan sesaat. Suriah menjadi ruang operasi jangka panjang, tempat Israel berusaha menjaga agar musuhnya tidak membangun kekuatan terlalu dekat. Strategi seperti ini sering disebut perang di antara perang. Artinya, Israel berusaha melemahkan ancaman tanpa harus masuk ke perang besar secara terbuka. Jika ada senjata canggih yang sedang dipindahkan, Israel bisa menyerang di tengah perjalanan. Jika ada pangkalan baru mulai dibangun, serangan bisa datang sebelum bangunan itu selesai. Jika ada sistem pertahanan udara yang berpotensi mengganggu pesawat Israel, fasilitas itu bisa menjadi sasaran lebih awal. Pada 2 Juni 2024, serangan Israel dilaporkan menghantam lokasi senjata di area tambang dekat Aleppo. Pada 10 Juni 2024, laporan lain menyebut tekanan Israel terhadap rute pasokan Hezbollah di Suriah meningkat. Lalu pada 13 November 2024, Israel disebut menyerang jalur penyelundupan senjata di perbatasan Suriah dan Lebanon. Rangkaian kejadian ini memperlihatkan satu pola jelas. Israel tidak hanya mengejar senjata yang sudah tiba, tetapi juga jalur yang membuat senjata itu bisa bergerak. Setelah pemerintahan Bashar al-Assad runtuh pada 8 Desember 2024, Israel bergerak lebih agresif. Pada 10 Desember 2024, Israel menyatakan telah menghancurkan banyak fasilitas militer Suriah, termasuk stok senjata strategis. Dalam situasi politik yang kacau, senjata lama milik negara bisa jatuh ke tangan kelompok baru. Bagi Israel, resiko seperti itu tidak bisa menunggu sampai peta kekuasaan menjadi jelas. Situasi ini juga menyulitkan negara lain yang berkepentingan di Suriah. Rusia pernah menopang Damaskus, Turki menjaga pengaruh di utara, sementara Amerika menempatkan perhatian pada kelompok bersenjata dan ancaman sisa ekstremis. Banyak pemain membuat ruang udara dan darat Suriah semakin rumit. Inilah yang membuat Suriah tampak lemah, tetapi tetap sangat menentukan. Negara itu mungkin tidak lagi punya kekuatan sebesar masa lalu, namun posisinya membuat setiap kekosongan menjadi berbahaya. Di dalam Suriah, jalur Iran, kepentingan Hezbollah, sisa militer lama, milisi lokal, dan campur tangan asing bisa saling bertemu dalam ruang yang sama. Dari semua rangkaian ini, terlihat bahwa serangan Israel ke Suriah bukan hanya soal permusuhan lama. Di baliknya, ada perhitungan keamanan yang jauh lebih dalam. Suriah berada di titik yang menghubungkan Iran, Irak, Lebanon, Hizbullah, dan dataran tinggi Golan. Karena posisi itulah, setiap gudang senjata, konvoi militer, pangkalan milisi, atau jalur pasokan di Suriah bisa dianggap sebagai ancaman sebelum benar-benar sampai ke garis depan. Bagi Israel, menunggu ancaman membesar adalah risiko. Maka Suriah dipandang bukan sekedar negara tetangga, tetapi sebagai pintu masuk yang bisa membawa tekanan militer sampai ke wilayah utara Israel. Selama jalur itu masih terbuka, selama pengaruh Iran dan Hizbullah masih bergerak di dalamnya, Suriah akan tetap menjadi salah satu titik paling sensitif dalam peta perang Timur Tengah. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.